Salam, selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita bekali hati dan pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih karena cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon Roh-Mu yang kudus mengisi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Mengampuni dosa salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah Allah selalu memperhatikan. Ayat intinya terdapat dalam kitab Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13 berbunyi sebagai berikut. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita merenungkan perjalanan seorang hamba, yaitu Hagar, yang pada saat itu terpaksa lari dari tuannya atau nyonyanya. Tetapi walaupun Hagar ini seorang hamba, Tuhan juga mengasihi, Tuhan juga memperhatikan. Kemana Hagar berada, Tuhan selalu memperhatikan dan menyertai. Dalam kitab Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Di sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan seorang hamba yang bernama Hagar. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memperhatikan semua umat manusia, baik itu tuan atau hamba atau orang kaya atau orang miskin. Semua mendapat perhatian Tuhan. Pada waktu Hagar meninggalkan rumah tuannya, lalu Hagar lari di padang belantara. Di situ pun Tuhan melihat. Mari kita baca dalam kitab Kejadian 16 ayat 7 sampai 10. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Katanya, Hagar, hamba Sarah, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarah, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pelajaran ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan tidak pernah pilih kasih di dalam menolong umat manusia. Hagar walaupun seorang hamba, dia pun tetap dilindungi Tuhan dan tetap diberkati Tuhan. Sampai akhirnya Hagar pun melahirkan seorang anak untuk Abraham, yaitu Ismail. Nah, sampai anaknya besar, Tuhan tetap
memperhatikan dan menyertai. Pada waktu Hagar melarikan diri dari nyonyahnya, dia ditemui oleh malaikat dan Hagar menamai tempat itu El Roi, yaitu Tuhan yang telah berfirman. Perjalanan Hagar masih belum selesai. Pada saat Ismail lahir, ia pun diusir oleh tuannya, pergi bersama anaknya. Kita dapat baca dalam kitab Kejadian 21 ayat 14 sampai 20. Di sini dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab aku Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dengan mempelajari kisahnya Hagar ini, sekarang kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Walaupun seorang hamba tetap diperhatikan oleh Tuhan, semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah pilih kasih di dalam menolong umatnya atau mengasihi umatnya. Semuanya dikasihi dan diselamatkan. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 sudah sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas sekali bahwa Allah selalu mencari yang hilang. Dan Allah ingin umat ciptaannya kembali kepadanya. Betapa besar kasih Allah kepada kita, orang berdosa. Maka dari itu, biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan iman kita, membawa kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.